Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Hikmah yang ke-102. Qala al-Imam Ibn Athaillah Sakandari fi kitabih Al-Hikam. Al-'arifu la yazulu ittiraruhu ولا يكون مع غير الله قراره. العارف لا يزول اضطراره ولا يكون مع غير الله قراره. Seorang arif tidak pernah hilang daripadanya rasa perlu kepada Allah dan tidak pernah merasa selesa dengan selain Allah. Ini definisi arif. Apa itu arif? Orang selalu kalau disebutkan ini arif billah, orang yang pengetahuannya tinggi kepada Allah, dia seorang yang mempunyai ma'rifah, seorang yang alim, atau seorang yang wali, atau seorang yang kalimat-kalimat seperti ini atau terminologi seperti ini mesti difahami dengan definisinya, tidak hanya berhenti dengan tahu kata atau lafaz atau istilah atau terminologi tanpa memahami maksud. Kita kalau di dalam nas, baik itu Quran atau dalam hadis, ada beberapa penjelasan untuk kita memahami maksud dan tidak hanya memahami lafaz atau kata. Setiap kata itu ada maksudnya. Yang perlu kita fahami maksud, bukan hanya sekedar kata. Contohnya, orang mengaku dirinya sebagai seorang muslim dan mukmin. Adakah cukup kita memahami muslim dan mukmin mengikut apa yang kita paham? Mungkin sebahagian orang memahami muslim karena saya dilahirkan daripada keluarga muslim. Saya muslim disebabkan IC saya muslim. Saya muslim disebabkan oleh karena saya ini pergi ke masjid dan surau salat. Ya, walaupun itu bahagian daripada tanda-tanda muslim, tetapi hakikat makna muslim itu apa? Hakikat makna mukmin itu apa? Adakah kita cukup mengatakan karena kita sebagai seorang muslim maka kita muslim dan mukmin? Terminologi muslim dan mukmin mesti difahami mengikut kalimat muslim itu milik siapa? Kalimat mukmin itu milik siapa? Milik agama. Maka yang berhak untuk menafsirkan kalimat Islam atau Muslim, iman dan mukmin itu agama itu sendiri yang mesti menafsirkan, bukan sesiapa. Sebab yang punya terminologi itu adalah Tuhan yang menurunkan agama itu, bukan kita. Jadi yang berhak menerjemahkan itu adalah yang buat terminologi itu. Yang cipta terminologi itu. Kita kalau nak buat satu terminologi, silahkan saja. Terpulang kepada kita punya maksud. Sebab kita yang buat itu kata, dan yang letakkan maksudnya kita juga. Apa sebabnya? Kata itu saya punya, terpulang kepada saya letakkan apa maksudnya. Selagi tidak bertentangan dengan tata bahasa itu sendirilah. Jadi kalimat muslim bila diterjemahkan mengikut bahasa, itu muslim seorang yang beragama Islam. Tapi definisi al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah orang Islam lain selamat daripada lidah dan tangannya. Itu definisi yang diberikan di dalam nas. Jadi seorang yang mengaku dirinya muslim mesti dia sesuai dengan definisi muslim. Al-mu'min man aminahun nas fi amwalihim wa dimaihim. Seorang mukmin itu orang lain selamat
daripadanya pada hartanya dan juga pada darahnya. Artinya seorang mukmin itu orang lain merasa aman daripada dirinya, baik pada hartanya, baik pada nyawanya, baik pada kehormatannya. Itu barulah definisi seorang muslim atau dan seorang mukmin. Walihada ketika dalam Al-Quran dinyatakan waqalatil a'rabu amanna, orang Arab Badui mengatakan kita beriman. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna, belum lagi iman, kamu masih Islam. yakni belum sampai kepada peringkat kesempurnaan iman. Dinafikan oleh Allah pengakuan segolongan manusia yang mengaku dirinya mukmin, tapi karena kurang memenuhi tuntutan iman ditolak, dinafikan oleh Allah. Belum lagi beriman. Qul lam tu'minu, belum lagi beriman. Walakin qulu aslamna, kamu baru Islam. Yakni belum sempurna. Seorang yang ini beberapa contoh terminologi ya. Seorang mujahid, yakni seorang yang berjihad. Apa itu jihad? Adakah jihad itu angkat senjata? Ya, salah satunya. Tapi apakah definisi jihad yang sebenar? Katanya al-mujahid man jahada nafsahu wa hawa. Seorang mujahid itu adalah orang yang berperang melawan hawa nafsunya sendiri. Angkat pedang, perang, jihad fisabilillah, tapi dia lawan dirinya dulu sebelum melawan kepada musuhnya. Al-muhajir, orang yang berhijrah. Apa artinya orang berhijrah? Kita memahami hijrah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Kata Nabi mengatakan al-muhajir man hajara ma'siyatullah. Orang bermuhajir itu yang berhijrah, orang yang berhijrah yakni meninggalkan diri daripada bermaksiat kepada Allah. Ini kan terminologi tadi, muslim, mukmin, mujahid, muhajir, apa lagi? Dan difahami sebuah terminologi dengan maksud dan definisinya. Al-arif, seorang yang arif, bila disebutkan orang arif billah, orang yang kenal kepada Allah. Apa maksudnya arif billah? Adakah karena pakaiannya? Atau karena pengikutnya ramai? Atau karena kalau dia berceramah seorang itu yang hadir semuanya pada menangis contohnya? Adakah orang arif itu orang yang punya library private banyak kitabnya? Apa itu arif? Katanya al-arif la yazulu ittiraruhu. Orang yang arif itu adalah seorang yang tidak pernah hilang daripada dirinya rasa perlu miskin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu arif. Sifat al-arif billah. Bila seseorang itu sentiasa orang selalunya, kata manusia ini kebiasaannya akan punya rasa perlu kepada Allah bila memerlukan sesuatu. Dan bila tidak perlu sesuatu daripada Allah, maka kurang merasa perlu pada dirinya. Kurang ingat kalau dirinya masih tetap perlu dan fakir kepada Allah. Seorang yang dia sedang hantarkan application untuk dia interview di sebuah syarikat, dia berdoa kepada Allah dan merasa perlu dia doa selamat, dia minta doa kepada si fulan, dia minta supaya didoakan di Mekah ataupun di Madinah. Apa sebabnya? Esok nak interview. Dia rasa perlu kepada Allah karena interviewnya. Seorang yang nak buat operation, endogram ke, wala ajaran Allah wa iyyakum dalam rat, semoga Allah jaga kita daripada berbagai macam penyakit. Perlu supaya operationnya sukses, supaya darah yang sedang diambil untuk dilihat ada virus atau tidak, cancer yang sedang dites untuk berapa stage berapa. Pada saat dia perlu pada saat dia risau akan dirinya, maka dia pun rasa perlu kepada Allah. Semua benda dia diambil untuk mendapatkan satu keajaiban dari Allah atas apa masalah yang dihadapi olehnya. Baik itu masalah sehat atau sakit, atau masalah kekayaan atau kemiskinan, atau apapun juga. Kadang-kadang anaknya nak exam SPM wala masuk kedokteran contohnya. So walhasil bentuk apapun juga yang dia runsing akannya dan dia sangat
perlu kepada benda yang dia sedang hadapi, maka dia akan rasa perlu kepada Allah pada saat itu. Tapi bila dia sudah diberi apa yang diperlukan sebelumnya, rasa perlu kepada Allah itu kalau tidak hilang, lemah. Ataupun dah lupa nak perlu paling. Tunggu masalah kali ke berikutnya datang, baru dia akan buat sekali lagi apa yang dia buat kali pertama. Arif tidak seperti itu. Seorang yang arif akan sentiasa perlu kepada Allah dalam keadaan apapun juga. Sehingga apa yang berlaku kepadanya daripada musibah, sakit, masalah, tidak mengubah kedudukannya akan keperluannya kepada Allah ketika dalam keadaan senang, dalam keadaan sehat, dalam keadaan berkecukupan, tidak berubah. Rasa perlunya kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan ia sentiasa berada dalam pintu kefakiran kepada Allah dalam setiap keadaan, dalam setiap masa, dalam setiap saat. Hadza arif billah. Jadi bukan mudah gelaran al-arifin itu. Karena al-arif la yazulu ittiraruhu. Bagaimana seseorang itu untuk menjadi arif? Katanya dikatakan dalam khabar, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa orang yang arif? Kita pun dalam bahasa Melayu pun sebut arif juga kan. Ada orang namanya arif juga. Gal man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa orang yang dia arif akan dirinya, maka dia arif akan Tuhannya. Apa maknanya arif akan dirinya? Bukan kenal nama, memanglah siapa tak kenal kepada dirinya sendiri. Man arafa nafsahu bil ittirar. Siapa orang yang kenal kepada dirinya, ia itu fakir pada Allah, maka dia kenal kepada Tuhannya yang dapat memenuhi kefakirannya. Siapa yang kenal akan dirinya sebagai hamba kepada Allah, maka dia akan kenal kepada Tuhan yang dia beribadah dan mengabdikan diri kepadanya. Siapa yang kenal kepada dirinya, kelemahannya, maka dia akan kenal kepada yang maha kuat untuk dia bersandar kepadanya. Karena seorang yang lemah memerlukan kepada kekuatan. Dan orang yang lemah tidak mungkin bersandar dengan orang yang lemah. Bersandar dengan orang yang lemah, maka akan roboh dua-duanya. Wala takilna ila anfusina tarfata ain. Ya Allah, janganlah engkau serahkan kepada diri kami sendiri walaupun sekelip mata. Dia tak mau bersandar. Walihada kala Sayyidina Ibrahim alaihi salam ketika di-offer oleh Jibril, diletakkan di alat pelempar macam tu. Akan dilempar pergi ke apinya Namrud. Katanya, alaka hajah ya Ibrahim, alaka hajah. Wahai Ibrahim, kamu ada hajat ke kepada saya? Kepada siapa? Kepada Jibril. Siapa Jibril? Makhluk yang sayapnya ada 600, satu sayap itu dapat menutup antara langit dan bumi. Macam mana kalau 600? Jibril yang ciduk itu umatnya Nabi Lut yang melakukan homoseksual, diciduk, diangkat sampai ke atas, dibalik itu. Yang diciduk itu negeri, wilayah yang dihuni oleh kaumnya Nabi Lut dengan sayapnya. Jibril yang dia mengeluarkan suara yang kepada umat Nabi Saleh sehingga memecahkan gendang telinga mereka sehingga mereka semuanya mati di mana-mana mereka berada. Ya, cukup luar biasa kekuatan yang ada pada Jibril alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Orang kalau ada masalah,
Kemudian masalah itu di sebuah satu syarikat. Orang yang punya syarikat number 1 itu datang kepada orang punya masalah. Engkau ada hajat ke kepada aku? Nah, masalah dia. Syarikat dia punya. Kata Sayyidina Ibrahim mengatakan, amma ilaika fala. Kalau kepada engkau, wahai Jibril, aku tak perlu. Bukankah Nabi Ibrahim akan dilempar pergi ke api? Bukankah momen itu momen yang paling bagi seseorang memerlukan kepada pertolongan dan bantuan? Ini api di hadapan. Akan dibakar sedikit-sedikit di situ. Kekuatan keyakinan kepada Allah itu bila ada kepada seseorang akan nampak keajaiban pada ucapannya yang ia ada cermin daripada keimanan yang ada dalam hatinya. Karena apa yang terungkap daripada lisan, terjemahan daripada hati. Walaupun hakikat yang ada di dalam hati jauh lebih hebat daripada kata yang terungkap daripada lisan. Kal amma ilaika fala. Kepada engkau aku tak perlu. Amma ilaih, adapun kepada Allah, fa ilmuhu bihali yughni an su'ali. Pengetahuan Allah tentang keadaan aku saat ini sudah mencukupi daripada keperluan aku kepada Allah. Yani untuk aku beritahu kepada Allah tentang keperluan aku saat ini. Sementara Allah lebih mendahului pengetahuannya daripada keperluan aku kepadanya. Untuk apa aku minta? Adakah bermakna maknanya Nabi Ibrahim tak perlu juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ini muntahal iftiqar kepada Allah. Puncak kemiskinan dan kefakiran kepada Allah, kata-kata yang terungkap daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun ayatnya seakan-akan zahirnya macam sombong tak nak minta ini. Amma ilaihi, adapun kepadanya pengetahuannya akan keadaan aku saat ini mencukupi daripada untuk aku beritahu keperluan aku kepadanya saat ini. Ilmuhu bihali yughni an su'ali. Baru datang wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Aku kata kepada api, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai api, jadilah kamu sejuk dan selamat untuk Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim berada dalam api sekian lama, berada dalam keadaan selamat dan aman. Dan ketika ditanya kepada Nabi Ibrahim masa-masa yang paling indah dalam hidup, katanya saat dalam apinya Namrud. Karena pada saat itu dia sedang mendapati aman, selamat dan sejuk. Oh, kesejukan bukan hanya terhad kepada sejuk zahir seperti ini, sejuk ekong. Ia adalah makna yang lebih dalam daripada sejuk. Sejuk sakinah, sejuk tenang, sejuk uns billah subhanahu wa ta'ala. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Idan, seseorang itu untuk kenal kepada Allah, menjadi arif, mesti kenal kepada diri sendiri. Siapapun dia, apapun jawatannya, apapun kedudukannya, apa saja yang ada padanya. Nah, man arafa nafsahu arafa rabbahu. قال سيدي أبو العباس المرسي في قوله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه الولي لا يزال مضطرا. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang siapakah yang akan mengabulkan doa orang-orang yang perlu kepada Allah selain daripada Allah. Tak seorang pun daripada manusia ini yang tidak berhadapan dengan kesusahan. Hatta dia punya segala-galanya. Orang kaya, adakah dia perlu kepada Allah? Ya, dia perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara keperluannya adalah tidak terkena fitnah dengan kekayaannya. Orang miskin pun, ya dia perlu kepada Allah supaya tak kena fitnah dengan kemiskinannya. Orang sehat dia perlu kepada Allah, dia perlu kepada Allah untuk dijaga kesehatannya dan tak terfitnah dengan kesehatannya untuk digunakan hal-hal yang mungkar.
Orang sakit perlu kepada Allah, ya dia perlu kepada Allah supaya diberi sehat dan juga dapat disembuhkan supaya dapat bersyukur dengan nikmat sehat menggunakannya untuk kebaikan. Falhasil antara orang kaya, miskin, orang sakit dan sehat, orang senang dan susah, semua perlu kepada Allah Subhanahu wa taala pada bahagian yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik pada sehat atau lawannya. Kata Sayyidina Imam Ibnu Athaillah, katanya, makna kalam Syekh hadha anna al-'ammah ittiraruhum bimuthiratil asbab fa idza zalat zala ittiraruhum wa dhalika li ghalabati dairatil hissi ala mashhadihim falau shahidu qabdatallahi syamilatil muhitah la'alimu anna ittirarahum ila Allah ta'ala daimun. Kata-kata di atas memberitahukan bahwasanya orang awam biasanya itu merasa perlu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang berlaku kepada mereka. Seperti mana saya jelaskan tadi. Yang sakit perlu sehat, yang sehat perlu tambah sehat, yang kaya perlu bertambah kaya, yang miskin ingin jadi kaya, yang susah ingin jadi senang, yang senang ingin bertambah senang. Jadi hanya tergantung kepada keadaannya sahaja. Kalau apa yang diperlukan itu hilang, maka hilanglah rasa perlu itu kepada Allah. Itu orang awam biasanya begitu. Apa sebabnya orang awam demikian? Karena fokus mereka hanya kepada apa yang mereka perlukan secara zahir itu saja. Jadi saat yang diperlukan sudah didapat, maka dia pun sudah cukup dengan apa yang didapat dan tak merasa perlu karena dia hanya membatasi keperluannya kepada apa yang diinginkan pada saat itu sahaja. Kalau orang awam tadi itu memahami bahwa segala-galanya itu dalam genggamannya Allah, maka dia tidak pernah merasa tidak perlu kepada Allah, bahkan akan sentiasa perlu selama-lamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta orang arif pun juga, kalau orang sudah dapat maqam, dapat wilayah, adakah sudah cukup? Dia akan tetap merasa juga perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah orang arif ini boleh tergelincir kepada dosa? Ya, orang arif boleh tergelincir kepada dosa karena orang arif bukan maksum. Maksum, orang yang dijaga daripada dosa itu para anbiya. Adapun selain daripada para anbiya boleh dikatakan mahfuz, dijaga, tapi bukan mustahil untuk tergelincir kepada dosa yang dosanya orang-orang arif ini adalah tidak sama ketergelinciran mereka pada dosa bagi mereka yang bukan arif. Apa perbezaannya? Kita akan tunggu pada pertemuan yang akan datang untuk lebih detail membahaskan tentang kedudukan arif. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.